Nah, akhirnya ya terbongkar yang katanya Jokowi kemarin liburan bersama cucunya ke Bali. Ternyata Luhut Binsar Panjaitan ya membongkar. Jadi ini dilansir dari Glora.co. Luhut jenguk Jokowi di Bali, semoga Tuhan angkat sakit beliau. Juga dilansir dari tribunnews.com. Jadi berita ini dikutip dari Instagram Luhut Binsar Panjaitan lah oleh tribunnews.com. Nah, kalau kita baca di dalam caption unggahan Luhut tersebut menyampaikan bertemu Jokowi selepas agenda kerja di lokasi yang sama dengan keberadaan Jokowi. Hanya saja mantan Menko Marves tersebut tidak menyebutkan di mana dan dalam agenda apa dirinya dan Jokowi bertemu. Selepas menghadiri beberapa agenda kerja kemarin, saya menyempatkan diri bertemu sahabat sekaligus mantan atasan saya Pak Jokowi yang juga tengah berada di satu lokasi yang sama. Dalam unggahannya, Luhut menyampaikan bahwa pertemuan itu berlangsung lebih dari 1 jam dan diisi dengan obrolan hangat seputar keluarga dan kenangan saat menjabat di pemerintahan. Luhut didampingi sang istri, sedangkan Jokowi hadir bersama Ibu Iriana. Dalam obrolan tersebut, Jokowi dan Iriana menyampaikan hasil pemeriksaan dokter yang menunjukkan perkembangan yang baik. Dalam kondisi yang belum sepenuhnya pulih, saya melihat beliau tetap menunjukkan semangat luar biasa, bahkan masih menemani cucunya bermain. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi, kata Luhut, menitip satu salam hormat kepada Presiden Prabowo karena telah bekerja keras memimpin bangsa ini. Luhut pun menyampaikan salam dari Presiden Prabowo untuk Jokowi. Dua pimpinan dua generasi yang sama-sama patut diteladani, katanya. Dalam obrolan tersebut, Luhut mengaku merasa sedih karena masih ada sepihak yang melupakan Jokowi. Nah, banyak netizen menduga Jokowi ini berobat ke rumah sakit yang pernah diresmikan Prabowo Subianto, yaitu di Rumah Sakit Umum Pusat Ngurasan Wellness and Aesthetic Center di Denpasar, Bali. Ini dulu pernah diresmikan oleh Prabowo pada tanggal 25 Juni 2025. Jadi rumah sakit ini baru saja diresmikan oleh Prabowo dan katanya rumah sakit ini fasilitasnya sangat canggih dan spesialis memang di bidang kulit. Jadi netizen menduga pertemuan Luhut Binsar Panjaitan ini terjadi di Denpasar, Bali ya. Jadi kalau kita dengar apa yang disampaikan oleh Jokowi kemarin bahwa dia mengantarkan cucunya untuk liburan ya, ini hanya kamuflase saja ya. Lagi-lagi Jokowi sepertinya berbohong ya, tidak mau mengungkapkan tentang kondisi penyakit kulitnya ya. Padahal banyak pengamat politik ya berharap Jokowi bisa mengakui tentang kondisi penyakit kulitnya supaya banyak pendukung atau pemujanya bisa mendoakan keadaan dirinya. Jadi bukan malah berbohong tentang kondisi penyakitnya. Bahkan Dr. Tifa ya di akun X-nya mengatakan Jokowi memang lagi berobat ya. Nah, sampai pada akhirnya ya Dr. Richard Lee yang merupakan dokter kecantikan di bidang kulit ikut buka suara tentang kondisi penyakit Jokowi ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Dr. Richard Lee ini sama ya yang disampaikan oleh Dr. Tifa, yaitu penyakit kulit Jokowi ini sistemik ya. Jadi kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh ajudan Jokowi, sepertinya penyakit Jokowi itu biasa-biasa saja dan malah dalam masa pemulihan. Jadi memang kelihatan banget kalau Jokowi itu menutupin diri terhadap kondisinya. Jadi dia tidak mau membuat pendukungnya tambah khawatir terhadap dirinya ya. Sebenarnya dari video yang kita amatin, yang saya amatin, itu semuanya benar ya. Jadi ada alergi di sana, ada peradangan di sana. Tapi saya nggak setuju mungkin kalau alerginya topikal ya. Kalau alergi topikal itu kan hanya terjadi pada satu tempat. Kalau kita lihat ini kan terjadi pada wajah, leher, dan tangan ya. Kalau yang terlihat kita ya. Sehingga ini kelihatannya sistemik. Nah, alergi yang sistemik seperti ini ada beberapa penyebabnya. Yang pertama bisa terjadi karena dark eruption, jadi karena alergi obat. Misalnya Pak Jokowi makan obat sesuatu, terjadi alergi, muncul ruam semua tubuhnya. Nah, ini munculnya manifestasinya itu bisa ke kulit, terjadi juga peradangan, sehingga kan perubahan pada mata ya jadi lebih kecil ya. Kelihatan sekali terjadi peradangan di situ ya. Yang kedua bisa juga terjadi foto allergic eruption namanya ya. Jadi ini kena cahaya matahari, terutama kan Pak Jokowi baru pulang dari Vatikan ya. Jadi bisa karena alergi cahaya matahari di sana, atau juga bisa terjadi karena autoimun juga. Kalau kita ngomong alergi, ini sesuatu hal yang sebenarnya masih banyak tidak diketahui ya. Masih banyak unknown ya. Jadi belum terbuka tabirnya secara utuh ya. Ada seseorang yang makan obat tertentu tidak alergi, namun beberapa tahun kemudian di hari tuanya, dia menjadi obat tersebut. Nah itu sampai sekarang masih tidak diketahui penyebabnya apa. Ada juga orang yang pergi ke Vatikan berulang kali, nggak muncul alergi. Satu kali pergi ke Vatikan, lalu muncul alergi, itu bisa terjadi. Nah biasanya faktor-faktor yang menunjang terjadinya itu seperti faktor umur biasanya. Faktor umur, daya tahan tubuh, konsumsi obat-obatan jangka panjang, stres, itu sangat berpengaruh sekali sih.
Jadi kalau saya ngelihat kan dari keterangan dari Pak Jokowi, keterangan dari ajudannya juga, ini kan dalam proses pengobatan, dan saya lihat juga Pak Jokowi bisa aktivitas seperti biasa. Artinya ini sepertinya sih sudah ditangani dengan baik, sudah ringan sekali. Cuma mungkin harus diwaspadain aja ya, jangan sampai ini adalah penyakit autoimun. Soalnya kalau misalnya ini penyakit autoimun kan harus diobati lebih lanjut. Saya harap sih ini cuma sekedar alergi cahaya matahari dimatikan saja. Karena selama ini yang berkembang di sosial media ya, penyakit kulit Jokowi itu dianggap bagian dari azab, kutukan lah, atau melanggar sumpah yang pernah diucapkan oleh Jokowi. Bahkan netizen ya di sosial media sempat merekam di mana Jokowi merasa kesakitan menaikin tangga, sehingga akhirnya dikomentarin oleh netizen di sosial media. Coba kita lihat videonya. Jokowi kelahiran 21 Juni 1961, kurang lebih 64 tahun ya usianya. Tapi dari potongan video di depan, usia 64 tahun, ya ora tua banget, ya urung istilahnya sepuh tenan. Tapi mlaku wae wis rengkeng-rengkeng. Ijik sepuh Bu Mega, ijik sepuh Pak SBY. Nek aku ngarani ya. Tapi Pak SBY yo ijik gagah, Bu Mega yo ijik gagah. Bahkan Pak Tri Sutrisno yang sudah usia 80 tahun ke atas, kuwi wae mlakune ijik semangat didampingi karo Bu Titik Soeharto kemarin waktu ulang tahun Bayangkara. Ini kemarin Mulyono nggak hadir di acara ulang tahun Bayangkara dengan alasan lagi liburan sama cucu-cucunya. Liburannya sudah beberapa hari, tetapi kenapa nggak balik-balik? Acara Bayangkari ini kan yo acara kenegaraan ya, yang harusnya mantan presiden hadir. Bu Mega aja ada, Pak SBY ada kok, bahkan tokoh-tokoh penting pejabat lainnya. Kenapa? Ya mungkin panune karo kadas kudise yo seperti apa perkembangannya kan belum terupdate. Terus yang kedua, di video di depan terlihat bahwasannya Jokowi menaiki anak tangga, ada anak tangga 3 apa 5 ya, itu nggak tinggi-tinggi banget kok, wong itu pelataran kayak teras gitu loh, kayak lobby ya, pelataran lobby teras, nggak tinggi, ada 3 atau 5 anak tangga wae, wis rengkeng-rengkeng kayak ngono, kayak uang sing lagi bermasalah neng persendian karo asam urat dhuwur. Dulu saya pernah lihat videonya seorang chef yang memasakkan khusus Jokowi di dapurnya itu jamu karo makanan-makanan kerowotan nek wong Jawa ngarani ya, itu ada ubi, ada ketela pohon, ada jagung rebus, ada semuanya lah seperti itu ya, kerowotan ya. Lantas kalau Anda minumnya jamu oleh chef terkenal kepresidenan, kenapa kok masa tua Anda, belum tua sih, usia 64-65 tahun, kalau Anda makanannya terjamin, kok bisa jalan Anda rengkeng-rengkeng kayak ngono kuwi. Jadi gini ya, yang namanya orang kalau nggak sehat kan kelihatan. Mbok arep pemujane ngomong kondisinya sudah bagus lah, ini itu sudah sehat kembali, sudah aktivitas kembali. Nek bentukane kaya video ning dhuwur kuwi jenenge rengkeng-rengkeng. Mungkin asam uratnya dhuwur, apa persendiannya kena ngono wae lah. Terus kata pemujanya bahkan lagi liburan ke Bali atau gimana, kita kan nggak tahu liburan beneran apa menghindari acara-acara kenegaraan. Yang jelas sebagai WNI bahkan pejabat itu harusnya menghadiri acara-acara kenegaraan seperti HUT TNI dan Polri, Bayangkara kemarin ya. Dan nanti kita lihat 17 Agustus merupakan hari kemerdekaan negara Republik Indonesia, dia hadir atau tidak, atau dengan alasan apapun kita nggak tahu ya. Itu aja. Dr. Tifa kembali menyoroti Presiden ke-7 Joko Widodo yang liburan ke luar kota. Seperti diketahui, Jokowi mengakui bahwa kondisi kesehatannya mulai pulih. Ia bahkan bisa keluar kota untuk liburan bareng cucu ke Bali di momen libur panjang. Merespons hal ini, Dr. Tifa memberikan komentar menohok di akun Twitternya, di mana ia seperti curiga Jokowi liburan karena memilih untuk kabur dulu. Kabur aja dulu, atau bagaimana itu? Cuit Dr. Tifa merespons pemberitaan Jokowi liburan bareng cucunya.
Hal tersebut karena ia curiga dengan koper yang dibawa Jokowi dan keluarga saat liburan. Liburan kopernya semobil, tulis Dr. Tifa. Ia curiga lantaran Jokowi dinilai terlalu banyak membawa koper, padahal hanya liburan, di mana notabenenya liburan hanya sebentar, dan tak memakan banyak waktu. Ia pun curiga Jokowi liburan, berkedok kabur dari masalah yang ada. Katanya pulang dari Vatikan, ya ini si Babe nih, babenya Wapres kan, tiba-tiba kena alergi berat. Ya, dari foto yang kita lihat yang ditampilkan media massa gitu ya, sebagian malah footage itu datang dari Solo misalnya gitu. Itu ada apa namanya? Ya biasanya alergi kan sebentar ya. Biasa kan kita ada alergi, kena tiduran gitu ya, gatel, kita makan cetirizine hilang. Nih sampai moon face gitu aja. Dia bukan alergi ya, ada semacam itu psikosomatik. Psikosomatis. Jadi kalau alergi itu kan dia kimia tuh. Ini psikosomatik artinya gangguan kejiwaan itu tidak bisa. Oh bisa disebut gangguan udah? Gangguan kejiwaan tidak mampu untuk diatasi oleh tubuh. Oke, sehingga direspon dengan cara seperti itu. Kita mulai lihat bagaimana misalnya ketagihan Pak Jokowi terhadap kamera itu akhirnya mencandu. Pada saat dia mencandu, yang terjadi justru adalah efek negatifnya kan. Dia mesti layani, mesti seolah-olah ya silahkan. Pada saat yang sama anaknya dipersekusikan oleh polisi kan. Jadi itu yang terjadi. Jadi saya bisa bayangkan misalnya, ini hipotesis saja. Mungkin seminggu sekali keluarga itu makan malam bersama, sambil saling menduga apa yang akan terjadi. Nah, presiden sebagai kepala keluarga harus menerangkan, tetapi dia tidak mungkin menerangkan sesuatu yang tidak ada di media massa. Jadi sebetulnya ketegangan psikologi itu yang menyebabkan kan sistem tubuh kita itu kalau tubuhnya tidak kuat, sistem apa namanya itu? Imunnya, kekebalan tubuhnya. Bukan imunnya itu hormon fisiologisnya. Stresor. Oke. Dia mesti diatasi secara kimia, misalnya minum sanak atau minum